Halo, jumpa lagi dengan saya, iPlace. Kita sekarang hari Jumat ini waktunya buat Ancient City Glass Ham ya. Ini baru event baru untuk server. Jadi nanti kita musuhnya sama kayak WoE kemarin, S61, 63, 66, dan 67. Terus nanti kita targetnya ini salah satu dari ini kita kemarin udah kompak di sini. Nah ini permainan baru kita kurang tahu juga nih mau ngapain aja. Kita tes dulu ya. Oke, jadi di sini nih ada damage besar-besaran ya. Oh, kalau damage besar-besaran server 66 paling tinggi nih. Bisa lihat di MVP. Hmm, oh, ngerti. Jadi ini besar-besaran hit. Berarti kalau mau dibagi menjadi 3 atau bagi 4 ya, bagi 2 sih biar efektif ya, biar efektif. Jadi ada 4 apa namanya, 4 monster ya. Nanti nanti ini di split apa namanya, damage-nya. Berarti kalau kayak gini keluar dari battle aja masuk ke ini, berarti mending masuk ke tier list. Jadi masing-masing nanti ada damage-nya. Di situ udah banyak orang jadi kayaknya nggak pengaruh. Mending kita masuk ke chat list. Nah, di sini baru nih kita masukin damage yang banyak. Kayaknya sendirian juga kuat ini. Nah, akan jadi S66 ada nih. Dibagi saja. Ini besar-besaran damage. Salah banget. Dibagi wadah di sebelah kiri Dracula. Ini damage-nya udah segini, berarti ini harus di ini ya, apa namanya, harus di kill kayaknya nih. Jadi ini kita coba sendiri ya, coba ini. Jadi kalau lihat waktunya ini satu level, satu monster ini 70 80-an, satu level ini kira-kira 10 detik. 10 detik lumayan lama juga ya. Coba ya. Ini masih chatting-chattingan, jadi teman-teman juga belum banyak yang tahu ini. Kalau di server Korea mungkin ada banyak yang tahu ya ini, tapi di server Indonesia ini kemungkinan banyak-banyak besar-besaran damage atau kayak MVP ya, kayak MVP. Jadi besar damage tapi belum tentu kalau hadiah yang didapat itu yang terakhir gitu. Jadi walaupun damage-nya besar tapi last hit atau last skill-nya si monster itu dia yang dapat tuh.
Ini cukup ini ya, kita hitung waktunya deh. Dari 69 butuh berapa nih damage-nya nih? Butuh berapa waktunya? Oke, butuh 15 detik satu ini. 15 detik bagi 4, 15 menit kalau sendirian di sini. Juga nih, seru juga tapi mungkin apa ya, bisa boring ya kalau kalau apa namanya, kalau ininya seperti ini. Jadi kill-killannya itu kapan kita nggak tahu nih. Sempat nge-lag ya, sempat nge-lag. Coba kita, nah ini belum bisa pindah, ini efeknya nggak tahu pindah itu bakalan kembali lagi ke nol atau enggak. Nah ini kurang tahu ya, kemungkinan sih ketika udah di attack terus keluar, akan tetap nih apa namanya total damage-nya. Kalau kayak gini berarti butuh buff ya, butuh buff, butuh quick battle, jadi damage-nya itu tinggi banget. Nah itu efektif banget nih, karena kalau dilihat dari sini apa namanya, satu ini kan tadi 85 ya, kalau nggak salah tuh 80. Nah ketika turun itu butuh butuh waktu cukup lama ya, mungkin sekitar 15 detik atau 10 detik. Apa ya, kalau dapat sendiri keren nih. Misalkan 10 detik ya, 10 detik tadi 60, kira-kira 10 menit nih sendirian yang di sini nih. Kalau bisa ngekill Alice, kalau bisa ngekill Alice, uh, bagus banget nih cuman sendirian nih. Jadi kita tunggu ya, sama teman-teman juga yang lain berhasil apa enggak ini dapatnya. Di Dracula aman enggak ya? Di Dracula aman. Oke, ini sebenarnya udah, kalau ini mungkin kalau nanti udah setengah ya, udah setengah monsternya, kita coba apa namanya keluar terus balik lagi, apakah akan stay di situ atau tetap gitu ya. Berarti kalau setengahnya itu di sekitar 40 kali ya, ini masih di 53, masih ada 13 atau kira-kira mungkin 2 menit lagi. Dan kita bisa pakai buff ya, masih ada buff kayaknya punya. Soalnya kalau quick battle udah habis tadi pagi, udah dipakai semua. Ini kayaknya benar-benar pure besar-besaran damage nih di sini nih. Jadi mungkin satu satu monster itu kan di satu monster ya, sebenarnya di apa namanya GH ini, Glass Hem ini ada 4 monsternya, tapi di dalam masing-masing monster itu ada 5 ya. Ada 4 ya, saya lupa tadi. Nah itu kayaknya masing-masing bisa
drop item tuh, drop item kalau di kill. Makanya ini perlu dibagi nih timnya nih, jangan sampai apa namanya terlalu fokus di satu monster ya, karena ini kan gamenya lama nih. Nah, kalau di satu monster takutnya si musuh bisa apa kebagi lah istilahnya, diambil. Oh udah legendary orc head, wow keren, dapat ya Kang Gendang, keren 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 keren. Jadi server 66 ini udah ngambil MVP Dracula, memorinya legendary orc hero gold shield. Nah, jadi benar siapa yang apa namanya melas skill monsternya itu yang akan dapat. Nah, udah ada Akang Gendang sama Yumi ya di Dracula, udah dapat tuh legendary orc hero gold shield main itu. Wah, Maleficent juga dapat. Wow, gila panen ya di Dracula. Panen, panen, panen di Dracula panen. Mantep nih. Coba ini kita coba solo ya, solo sampai nge-kill monster itu kita akan dapat apa nih spesial atau sama aja kalau kita barengan sama yang lain. Jadi nanti kita lihat nih mungkin masih kira-kira 7 menit lah, 7 menit lagi. Wah, boring juga ya. Hampir 20 menit kalau sendiri. Wow, keren. Kayaknya emang harus ngumpul ya, ngumpul. Eh, ini mohon maaf ya kalau masih beda-beda ininya, taktiknya. Tapi kemungkinan ini ngumpul, pindah, gerombol gitu nge-wave, barbar, nyerang satu monster, mati, serang lagi monster yang lain, mati, serang lagi monster yang lain, mati. Jadi nanti dapat hadiahnya itu semakin banyak. Jadi diputerin aja satu ini. Tapi kemungkinan itu yang dropnya paling tinggi kayaknya yang di pojok kanan yang Dracula itu ya. Nah, makanya ini penasaran ini di sebelahnya si Alice ini kira-kira dapatnya apa ya? Kita tunggu ya. Cukup lama soalnya ini. Keren, dapat banyak di Dracula. Oh, sekali masuk momon jangan keluar. Oh, MV lain ada yang jebol nanti rame. Oke, gitu ya. Jadi ini masih bergerak terus nih informasinya nih karena ini ya jangan aneh karena ini pertama banget event ini dibuka. Jadi setelah kemarin update ada Ancient City yang event yang udah terbuka. Sebenarnya iklannya udah lama tuh, sering muncul Ancient City bla 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 bla. Yang baru diupdate kemarin, smooth lah update-nya, nggak ada masalah, nggak ada bug. Nah, ini eventnya itu di hari Selasa dan Jumat jam 20.30 sampai jam 21. Nah, ini karena pertama ini jadi barbar semua asal serang aja dapat, yang penting dapat item, terus dapat apa namanya taktik baru gitu ya. Ini saya coba serang sendiri karena CP udah tinggi, jadi pede nyerang sendiri nih. Nah, kebetulan di alis. Nah ini apa nih? Oh enggak, iklan yang lain. Wow, dapat killing wheel, killing wing. Ini sekitar 5 menit lagi nih habis. Berarti lumayan ya. Hampir 20 menit kalau sendirian. Jadi nanti 10 menit terakhir baru kita gabung sama yang lainnya. Ini
sendirian dulu. Nah, jadi nanti ketika diskusi di grup itu bisa lebih banyak variasinya buat rencana berikutnya. Ayo, harusnya pakai ini ya, pakai buff ya. Nanti deh. Ini kalau ini udah dapat, kita keluar pakai buff, terus masuk lagi. Karena ini kayaknya cukup santai ya daripada WoE. Jadi di WoE mah kayaknya nggak ada waktu buat istirahat timingnya gitu di menit terakhir. Nah, tapi yang ini santai ini. Damage-nya, total damage-nya udah ratusan miliar ya ini ya. Kayaknya kita coba nih. Hmm. Go 25 level lagi, 25 HP lagi. Kalau kira-kira satu levelnya itu kali satunya itu 10 detik, berarti ya 250 detik atau mungkin sekitar 4 menit. Go. Ini kata Soto itu jangan keluar, berarti kita tunggu aja sampai yang benar-benar mati ya. Kasih buat gua kirinya, woi, nggak bisa masuk tunggu 10 menit, Paan, mana ada. Ya udah next class jangan keluar-keluar, baru mulai sekarang eventnya, masuk on time, jangan keluar-keluar 15 menit lagi. Oke, seru nih. Jadi ini server 66 ini kompak. Ada server 49, ada server 68 yang bergabung ke main server di 66. Mungkin yang aktif sekitar 80 orang gitu ya. Ya udah termasuk tuyul 80-90 orang. Jadi cukup tinggi juga. Jadi enak nih kalau mau perang-perangan. Ayo 20 lagi. Buset damage-nya nggak ketulungan, bukan kaleng-kaleng ini udah 300 miliar. Jadi CP-nya iPlace ini 4,45 miliar ya. 4,45 miliar harusnya tinggi ya. Tadi ini 20 menit aja sendiri ini bisa nge-kill monster gitu ya. Nah, kita coba selesain aja. Boring sih ini cuma sendirian aja. Biarin nanti kita diskusi biar nextnya di hari Selasa itu bisa lebih optimal ya drop itemnya biar teman yang lain juga di guild itu kebagian sama rata gitu. Jadi mungkin nanti CP yang besar itu dikumpulin atau di split. Nah, misalkan kita fokus ke 3 monster, nanti masing-masing tim yang belum kebagian itu fokus ya dengan CP yang paling tinggi gitu ya. Terus dibagi di kita ini ada tiga tadi yang aktif ada 80, misalkan dibagi menjadi 4 aja itu masing-masing 20-an. Nah, itu bisa mungkin ya 5 menit mungkin. 5 menit atau 6 menit buat ngekill monster gitu. Jadi lebih efektif gitu buat hadiah-hadiahnya ya. Oke, nanti mungkin di hari Selasa akan seperti itu. Jadi nanti satu tim di-lead oleh iPlace, satu tim di-lead oleh Habel, satu tim di-lead oleh Bubutuk, satu tim di-lead oleh Captain Jack. Jadi nanti di bawah-bawahnya yang ikut gabung, ya nanti drop itemnya juga lebih luas gitu ya, nggak kekumpul jadi satu monster. Jadi ini mungkin kuat-kuatan CP aja ya damage-nya.
murni, ini nggak ada taktik kayaknya, tapi biar lebih efektif tadi ya dibagi, karena satu orang dengan jumlah total CP 4 miliar aja ini udah bisa ngekill submomon atau momon di dalam momon. Submomon ini ya kira-kira 19 menit atau 20 menitan gitu ya. Jadi benar-benar efektif. Jadi kalau di rata-rata misalkan 1 miliar itu untuk 5 eh eh, apa namanya 4 miliar ini 20 menit. Jadi kalau 8 miliar total CP-nya yang nyerang momen itu akan berkurang menjadi 10 menit. Kalau total CP-nya dia 12 miliar mungkin akan berkurang lagi sekitar 5 menit. Jadi nanti kita patok di angka 5 menit dibagi 12 miliaran biar nanti lebih efektif. Nah ini udah tinggal kali 7 lagi. Ya, mungkin kira-kira 1 menit lagi ini habis, baru nanti kita keluar dulu, terus ngambil buff. Setelah ngambil buff, nanti kita bantu yang lain attack. Soalnya ini ragu buat keluar ya, jika keluar apakah reset lagi si momonnya atau enggak. Karena ini momennya juga pasif ya, nggak nge-attack kayaknya ini. Soalnya masih defense-nya masih sempurna semua nih. Oke, jadi sekitar 50 detik lagi kita akan kill momen alis ini, sub momennya. Coba ya, mungkin sekitar 400-an miliar ya, mantep juga ini. Jadi ini sebenarnya gameplaynya menarik ya, tapi ya kurang di manage sama developernya nih, yang komplain-komplain kurang cepat. Jadi menurun sekali jumlah pemainnya. Padahal Ragnarok kalau yang saya dengar kan game yang legendary ya, legend gitu. Dari mulai awal tahun 2000-an mungkin ya. Itu udah banyak yang main. Mungkin nanti ke depan infonya kan ada Ragnarok Origin. Ragnarok Origin ini mungkin yang akan menyedot juga pemain-pemain Ragnarok yang lain. Wow, dapatnya menarik ini. Oh gitu. Oke, kita ke Frontera dulu. Terus kita masukin buff, coba masukin buff, terus masuk lagi. Ditunggu 5 menit. Oh begitu ya. Oh 66 udah ngekillin semua ya, good job. Tapi tadi kita masuk ke jet list ya, jet list. Oh percuma dong ya, tidak bisa masuk setelah 5 menit. Sayang banget dong, berarti buffnya buffnya percuma, buffnya 5 menit, buff itu efeknya 5 menit, jadi percuma dengan keluar. Jadi yang perlu dipastikan di sini itu harus rencananya udah matang di awal, mau masuk monster yang mana, entah Dark Lord atau Abysmal King atau Jetlist atau Dracula di awal, terus nanti dibagi. Kemungkinan ini yang setelah ngekill 4 monster di dalamnya, itu namanya akan menjadi server pemenang. Jadi contohnya ini di S66 ini ngekill 4 monster di dalam. Jadi lebih banyak monster yang udah dibunuhnya. Nah, akhirnya nama S66 ini muncul nih di sini nih. Makanya nanti besok dibagi
mungkin jadi 2 tim, masing-masing 40 orang gitu ya, jangan 20 yang seperti tadi. 40 orang, tapi split nih, split, karena di dalam momen itu ada submomennya ada 4, dibagi nih, 10-10 atau enggak, ya bisa 10-10. Jadi fokus tuh dalam 10 menit udah ada namanya. Nanti pas keluar join lagi masih bisa nge-kill yang lain seperti itu. Karena waktu yang dibutuhkan buat nge-kill satu monster itu dengan CP 4 miliar, 4,4 itu waktu yang dibutuhkan sekitar 19 menit. Nah, itu yang jadi patokan pertama itu. Terus yang kedua dengan jumlah yang banyak itu kemungkinannya akan lebih cepat. Terus setelah rata semua didapat semuanya, server pemenang udah ditunjuk, berarti nanti kita bisa pindah nih ke server yang lain nih, terus ke monster yang lain, ambil lagi, terus ada mungkin yang sebagian yang jaga di situ tinggalin 4 orang gitu atau 8 orang. Jadi nanti ketika ada orang yang attack itu masih bisa di-kill nih. Tes. Nah, itu mungkin taktiknya seperti itu. Saya ulangi lagi berarti pertama yang perlu dipastikan adalah rencananya mau nyerang monster yang mana. Terus kedua dibagi dua tim. Kenapa dibagi dua tim? Karena di mana server 66 ini lumayan banyak aktif, 80 orang. Jadi kalau dibagi dua 40 orang itu udah efektif banget. Mungkin total CP-nya mungkin sekitar berapa ya, misalkan 40 miliar itu, 40 miliar kan 4 kalinya iPlace nih. Nah, berarti waktunya mungkin yang dibutuhkan mungkin sekitar let's say 2 atau 3 menit untuk satu server, untuk satu monster. Kalau dibagi lagi di dalam monster jadi 4 ya 10 menit dapat semua. Nanti setelah dapat seperti ini server pemenang bla 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 bla, nah baru kita pindah nih ke server yang lain karena setiap keluar keluar monster itu nggak bisa masuk lagi dalam jangka waktu tadi nih 5 menit. Jadi makanya perlu dipastikan lagi udah nggak bisa masuk lagi ya. Berarti memang benar-benar harus dipastikan mana yang harus di-attack ya, biar efektif. Wow. Oh, kok selesai? Server pemenang, Baphomet. Server pemenang 66. Oh, mungkin ini kenapa server pemenang S66 karena pertama di Dracula server 66 ini udah menjadi server pemenang. Terus yang kedua di Jetlist karena iPlace ngekill satu tadi Alice ya sub monsternya, jadi kemungkinan ya jadi pemenang nih untuk yang Baphomet ini. Hadiahnya lumayan ini, besar banget ini. Susah ini nih. Jadi ini udah menit keberapa ini? Udah nggak bisa masuk lagi ya. 25.9 tuh. Jadi perlu dipastikan server pemenang di event pertama Ancient City Glassham ini adalah server 66. Josh. Oke. Good job. Ya memang musuh paling berat itu di 61. Kenapa? Kalau dilihat CP-nya juga tinggi-tinggi ya. Rata-rata ada 4 atau 5 orang yang CP-nya di atas 3, sedangkan
Di 66 itu baru 2 orang, iPlace 4,4 sama Hubble yang 3,3, sisanya itu masih di bawah 3 miliar. Jadi efek damage-nya yang paling besar ada di server 61 ya. Di server 61 terus apa namanya 67 67 nggak terlalu besar karena yang di atas 3 miliar juga sedikit walaupun jumlah pemainnya banyak. Jadi di sini benar-benar total yang total CP-nya besar itu yang pemenangnya. Oke, udah dipastikan server pemenang event pertama Ancient City Glass Sam adalah S66. Sekali lagi selamat gitu ya. Nah, tadi taktiknya udah saya kasih tahu. Nanti fokus untuk hari Selasa itu fokus di 2 monster, di split jumlah pemainnya. Nah, di dalamnya itu bisa nih perang internal nih. Karena ketika pindah monster itu udah nggak bisa masuk lagi. Jadi itu catatannya. Nah, ketika salah satu server membunuh sub monster di dalamnya paling banyak, itu akan dinyatakan sebagai server pemenang. Itu aja clue-nya. Sudah dibagikan juga tipsnya sedikit. Nah, nanti kita hari Selasa ketemu lagi untuk membuktikan apakah tipsnya sesuai apa enggak. Oke, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menonton konten ini. Jangan lupa subscribe ya, karena nanti ini enggak hanya berisi game Ragnarok Frontier saja, tapi game-game lain juga yang mungkin yang teman-teman sudah banyak pakai juga, atau malah game-game yang baru. Game-game yang baru itu yang akan booming ke depannya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Salam iPlace.